Lu dari SMA pinggiran, nilai biasa-biasa aja dari jurusan IPS, yakin mau masuk ITB? So, welcome back to our channel. Jadi ini adalah video kedua kita ya di Couple Life. Setelah video pertama yang kita upload kemarin mengenai bagaimana di usia 20 tahun menjadi manajer di perusahaan terkemuka di Indonesia. Jadi kali ini kita akan sharing mengenai bagaimana gue masuk ke ITB, perjuangan dari SMA pinggiran, teman-teman, dari jurusan IPS sampai akhirnya masuk ke ITB SBM pada tahun 2015. Oke, jadi kenalin lagi, nama gue Muhammad Miftahul Subahi, biasa dipanggil Subi. Jadi gue ini alumni dari Institut Teknologi Bandung angkatan 2018. So, nanti akan gue ceritain kenapa nama angkatan gue itu 2018 ya. Jadi background SMA gue dari SMA N1 Blitar, teman-teman. Jadi Blitar ini salah satu kota kecil di Jawa Timur. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu, Blitar ini terkenal dengan makam Bung Karno. Oke, yang menjadi salah satu landmark di Blitar. Jadi gue masuk ke SMA itu pada tahun 2012. Dulu pas zaman gue itu masih belum ada penjurusan. Oke, jadi ketika masuk kelas 10 itu masih gabung semuanya, nggak ada IPA IPS maupun bahasa. Jadi ketika kelas 10 itu awalnya gue dulu masuk ke kelas olimpiade, tapi kemudian pindah ke jurusan reguler ya, karena pertimbangan pada waktu itu di jurusan di kelas olimpiade itu biayanya cukup mahal, kemudian juga akomodasi segala macam ketika mengikuti olimpiade itu ditanggung secara pribadi. Gue dulu itu olimpiade matematika, teman-teman, ya, di SMA itu keterimanya. Oke, jadi kemudian pindah ke jurusan reguler, dulu masih 150.000 ya, SPP nyebutnya. Nggak tahu kalau sekarang, harusnya sih masih sama ya. Gue masuk kelas 10 itu kebetulan semester 1 di kelas gue ranking 2, teman-teman ya. Ranking 2 kelas, kalau paralel masih jauh lah ya, satu angkatan itu. Kemudian lanjut pas semester 2 alhamdulillah ada peningkatan, gue bisa ranking pertama di kelas. Kemudian secara paralel ya masih masuk 10 besar lah pada waktu itu ya. Nah, masuklah ke kelas 2 SMA. Disinilah pada angkatan gue itu dimasukkan ke jurusan sesuai dengan passion ya, IPA atau IPS. Jadi di SMA 1 Blitar pada waktu itu cuma ada 2 jurusan, teman-teman, masuk kelas 2, jurusan IPA dan jurusan IPS. Jurusan IPA menjadi jurusan favorit di sana, yang diisi oleh anak-anak yang memang memiliki nilai akademik yang tinggi. Jadi biasa sebelum naik ke kelas 2 itu mengisi pilihan mau masuk jurusan IPA atau mau masuk jurusan IPS. Oke, jadi ketika pilihan 1 IPA kemudian pilihan 2 IPS, nanti di ranking tuh paralel kan. Misalkan jika ada 300 siswa, peringkat 1 sampai 200 itu akan masuk jurusan IPA, maka sisanya akan masuk jurusan IPS. Kebetulan memang di sekolah gue itu IPS kurang favorit, teman-teman. Jurusan buangan mungkin bisa dikatakan ya. Jadi pada waktu itu gue sebenarnya masih bimbang mau masuk IPA atau IPS. Secara kualifikasi sebenarnya gue bisa masuk IPA karena secara nilai itu gue masuk 10 besar paralel ya, alhamdulillah. Kemudian pas liburan semester itu gue sempat diskusi sama orang tua, kemudian juga coba untuk melihat ke depan, sebenarnya gue itu pengen masuk tetap ke IPA atau gue milih IPS. Sampai akhirnya oke lah, gue coba dulu ke IPA gitu kan. Pada waktu itu gue masuk ke IPA, gue masuk ke kelas favorit. Jadi kelas yang isinya itu anak-anak yang memang secara nilai akademik itu tertinggi ya, dikumpulkan 40 besar itu dimasukkan ke kelas favorit itu. Oke, gue masuk kurang lebih sekitar 2 hari. Biasalah dapat perkenalan gitu kan, siapa wali kelas, kemudian dapat juga pengenalan mengenai materi-materi. Kalau di IPA itu ya matematika, biologi, kimia, fisika, kayak gitu kan. Sampai gue merasa ketika gue masuk ke kelas itu kemudian dapat beberapa pelajaran IPA, gue ngerasa kurang cocok, teman-teman.
Jadi pas gue ngerjain biologi, pas gue ngerjain kimia, kayak ada something yang ngeganjel gitu kan di hati. Kok gue kayaknya nggak nyaman ya di sini ya? Apa gue pindah ya? Karena memang kebetulan dari kelas 10 itu gue minatnya tuh ke ekonomi. Jadi ketika dapat pelajaran ekonomi itu gue nggak tahu kenapa rasanya antusias banget gitu kan. Dapat pengenalan sedikit mengenai akuntansi juga. Jadi kemudian oke lah, bismillah gue diskusi sama ibu, sama bapak juga. Mereka alhamdulillah menerima keputusan gue seperti apa, dengan syarat harus tanggung jawab, harus serius. Oke, jangan sampai pindah jurusan itu hanya sebagai pelarian karena kita ngerasa nggak kuat gitu kan. Kemudian besoknya gue ke Wakasek kurikulum, gue bilang, Pak, saya mau pindah jurusan ke IPS. Sempat ditanyain pada waktu itu karena dari kelas favorit kemudian pindah ke jurusan IPS yang dalam tanda kutip isinya orang-orang buangan, orang-orang yang pengen IPA tapi nilainya nggak mencukupi kemudian pindah ke IPS gitu kan. Oke, kemudian disuruh bikin surat pernyataan yang isinya ya atas kemauan sendiri pindah ke IPS. Kemudian ya udahlah, gue bikin surat pernyataan itu kan, tanda tangan sendiri, tanda tangan orang tua, gue kasih ke Wakasek kurikulum itu. Kemudian besoknya gue langsung pindah ke IPS. Oke, jadi dari IPA kemudian pindah ke IPS tentunya banyak omongan teman-teman. Dari teman-teman di IPS banyak yang bilang, oh lu nggak kuat ya di IPA ya, oh lu apa namanya anak titipan ya segala macem. Tapi gue ngerasa ya gue pindah ke IPS itu ya atas keinginan gue sendiri kan. Gue tahu bahwa gue mikirnya gini, daripada gue nanti 2 tahun nih di IPA, kemudian ketika gue nanti kuliah ke jurusan IPS, ya percuma juga gue belajar 2 tahun di IPA kan, pada akhirnya di kuliah juga nggak diaplikasikan ilmunya. Mending gue persiapin matang-matang selama SMA 2 tahun itu, mendalami ilmu yang pengen gue dalamin, kemudian ketika nanti kuliah ya itu jadi lebih matang gitu loh, gue jadi lebih siap ketika nanti masuk kuliah. Gue mikirnya kayak gitu pada waktu itu. Cuman pandangan orang-orang kan beda kan. Teman-teman di IPA gue juga banyak yang nanya, lu kok tiba-tiba pindah ke IPS kan, kenapa? Ya gue bilang, ya gue suka dengan ekonomi, suka dengan akuntansi, makanya gue pindah ke IPS. Gue ingin lebih mendalami gitu kan, dibanding gue fight dengan orang-orang IPA yang memang secara akademik, secara intelektualitas mereka memang sudah teruji yang bagus-bagus semua. Mending ya salah satu faktornya gue pindah ke IPS tuh, pindah ke IPS yang memang dalam tanda kutip secara prestasi akademiknya mungkin biasa-biasa aja ya. Jadi mending gue jadi ikan di kolam yang kecil tapi gue besar di dalam kolam itu, dibanding gue jadi ikan yang kecil di dalam kolam yang besar. Jadi gue akan sulit tuh shining, gue akan sulit untuk show off di sana. Mending gue di kolam yang kecil itu tapi gue bisa terlihat gitu loh, oke, di antara ikan-ikan yang lain. So jadi gue pindah ke IPS, ya gue bismillah aja ya, gue pengen belajar mendalami apa itu ekonomi, apa itu akuntansi dan lain sebagainya. Ya meskipun ya tetap juga belajar pelajaran IPS yang lain, geografi, sosiologi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya gue nemuin passion gue itu kan selama di kelas 11 pada waktu itu. Akhirnya oke lah, gue ikut beberapa olimpiade di bidang ekonomi dan akuntansi. Ya awalnya gue harus ngejar apa yang menjadi passion gue, sampai gue bela-belain tuh, gue minta izin ke salah satu guru pembimbing gue kan di ekonomi dan akuntansi, sampai malam gue kesana minta pelajaran tambahan gitu kan. Gue pengen bisa nih, karena gue tahu bahwa passion gue nanti di bidang ini ke depan gitu loh teman-teman. Nah, sampai akhirnya oke, di olimpiade pertama tuh gue masih ingat tuh di Malang teman-teman, itu ada olimpiade akuntansi tingkat Jawa Timur Bali. Pada waktu itu dilaksanakan di salah satu universitas negeri di Malang. Jadi gue ikut ke sana masih kelas 11, belum ada pengalaman, dan itu masih semester 1. Kayak masih semester 1 di kelas 11. Gue ikut di sana, alhamdulillah babak demi babak gue lalui dan gue bisa
juara 1 tuh, Olimpiade Ekonomi tingkat Jawa Timur Bali di Malang. Nah, dari sanalah gue semakin termotivasi untuk bisa ikut olimpiade yang lain gitu kan, pengen membuktikan kepada teman-teman, kepada keluarga bahwa pilihan gue yang dulu dari IPA kemudian pindah ke IPS itu nggak salah gitu kan. Oke, akhirnya gue ikut olimpiade yang lain di bidang ekonomi, di bidang akuntansi maupun di bidang karya ilmiah. Dan alhamdulillah gue dapat sederet prestasi itu kan, mulai dari tingkat Jawa Timur, kemudian tingkat Jawa Bali sampai ke tingkat nasional di berbagai universitas yang ada di Lembah pada waktu itu, baik di Jawa Timur maupun di provinsi yang lain. Jadi sampai sana, kemudian naik ke kelas 3. Dulu pas zaman gue tuh UTBK belum ada teman-teman ya. Jadi jalurnya SNMPTN, SBMPTN. Masuk kelas 3 semester 1 itu fokus kita mau masuk jurusan apa gitu kan. Dulu awalnya gue tuh masih bingung antara gue mau masuk ke ITB, mau masuk UGM, atau mau masuk ke UI. Jurusannya jelas, gue pengen masuk antara ekonomi atau akuntansi gitu kan. Yang gue lakuin pada waktu itu adalah selain konsultasi ke BK, gue juga coba untuk mencari alumni dari sekolah gue ya, SMAN 1 Blitar, itu siapa aja sih yang bisa tembus ke top 3 universitas itu di at least fakultas ekonomi atau bisnis di universitas itu. Gue cari-cari, memang kebetulan jaringan alumni gue di sana masih sangat sedikit. Oke, jadi ke UGM itu di fakultas ekonomi bisnis itu at least nggak ada. Di ITB itu ada 1 orang, ingat gue dulu 2015. Kemudian di UI apalagi masih sangat minim, bahkan untuk UI-nya sendiri ya, di semua fakultas UI itu masih sangat minim. Akhirnya gue sempat nanya langsung ke alumni yang memang udah berkuliah di sana, gimana nih dengan resource yang gue miliki kan, dengan nilai segala macam. Alhamdulillah memang di IPS sendiri, karena tadi gue udah bilang kan, di IPS memang secara akademik, secara kompetensi mungkin teman-teman gue di IPS agak sedikit kurang dibanding IPA. Jadi secara nilai gue cukup kalau untuk di jurusan IPS di sekolah gue. Nah, dengan resource yang gue miliki itu, kemudian ya udah dicoba aja gitu kan SNMPTN. Toh juga kalau misalkan di SNMPTN nggak lolos, masih ada SBMPTN. Cuman memang karena gue dulu nggak pernah les apapun ya di lembaga misalkan kayak GO, Primagama dan lain sebagainya, jadi gue sangat kurang di persiapan SBMPTN teman-teman. Jadi jangan ditiru ya, mending teman-teman memang ketika naik kelas 3 itu udah mulai fokus tuh SBMPTN. Takutnya memang ketika teman-teman terlalu mengandalkan SNMPTN nggak lulus, SBMPTN itu persiapan sangat kurang, malah nanti teman-teman terpaksa mandiri, biaya mahal. Ketika nanti nggak lulus, malah teman-teman harus mengulang di tahun berikutnya. Itu sayang banget, serius sayang banget. Nah, akhirnya bismillah, karena modal ada 1 alumni gue di ITB pada waktu itu selisihnya pun sekitar 2 tahun teman-teman, 2 tahun di atas gue tuh. Akhirnya ya udahlah, gue masukin tuh SNMPTN undangan di SBM ITB, School of Business and Management pada waktu itu. Gue masukin ke sana, nggak ada pilihan kedua ketiganya tuh kosong, gue kosongin serius. Jadi ya bismillah aja, karena juga ada 2 lagi ya saingan gue di SBM ITB yang daftar melalui jalur SNMPTN, tapi gue ngeliat nih secara akademik gue masih unggul dibanding 2 teman gue itu. Jadi gue ngerasa masih pede gitu kan. Oke, bismillah gue submit di sana. Sambil memang gue nyari opsi-opsi yang lain. Jadi pada waktu itu di UGM itu ada program masuk lewat jalur prestasi ya, baik akademik maupun non akademik. Gue lupa dulu jalurnya apa, bisa bantu komen ya jalurnya apa. Kalau nggak salah itu PPMB atau apa gitu kan. Jadi ada beberapa teman gue yang daftar juga lewat jalur itu. Ada yang masukin prestasi di bidang olahraga,
paduan suara. Kalau gue yang andalinnya cuma akademik, gue nggak ada prestasi di bidang non akademik, nggak ada olahraga, seni atau apapun itu nggak ada. Gue coba tuh sekitar bulan April ya 2015, gue coba masukin semua sertifikat olimpiade yang udah gue dapat selama SMA, gue masukin semua. Ternyata mental teman-teman, jadi gue gagal masuk ke UGM pada waktu itu lewat jalur itu. Cuman ya gue masih berdoa semoga di SNMPTN ITB itu gue masih dapat gitu kan. Sampai akhirnya gue masih ingat dulu tuh pengumumannya di tanggal 9 Mei 2015. Pas malam-malam gue coba buka pengumuman SNMPTN 2015. Pada waktu gue buka dan alhamdulillah warnanya hijau, gue keterima di SBM ITB angkatan 2015. Oke, jadi langsung ketika itu keterima, langsunglah kita gue dimasukin ke grup 1 SMA yang tembus SNMPTN ke ITB. Dan alhamdulillah gue satu-satunya teman-teman, dari IPS, jurusan IPS yang dianggap sebelah mata lewat jalur undangan juga SNMPTN yang berhasil masuk ITB dari sekolah gua. Dari kurang lebih sekitar 360 siswa total ya. Kalau IPS sendiri cuma ada 3 kelas pada waktu itu, muridnya pun juga sekitar 100. Sisanya ya IPA dulu tuh ada sekitar 10 kelas itu IPA, IPS-nya cuma 3. Alhamdulillah gue masuk. Kemudian ketika berangkat ke Bandung ya dibantu oleh beberapa alumni di sana, ya alhamdulillah gue sempat masuk headlines juga tuh di SMA gue ya, karena dari PS gitu kan bisa masuk ke ITB lewat jalur undangan lagi gitu kan. Kemudian pas masuk di sana ternyata teman-teman gue di SBM ITB itu malah mayoritas tuh banyak dari IPA, karena memang salah satu benefit teman-teman ketika teman-teman berasal dari jurusan IPA itu adalah kalian bisa milih cross function untuk beberapa kampus ya. Dari jurusan IPA itu bisa milih langsung lewat SNMPTN itu jurusan IPS Soshum. Oke, jadi memang beberapa kampus ada yang nggak nerima. Cuman untuk ITB sendiri karena memang basisnya itu saintek ya, teknik dan juga sains, jadi lulusan IPA itu masih dianggap prioritas juga di ITB kayak gitu. Jadi kenal dengan beberapa teman-teman dari seluruh Indonesia, gue petain tuh mungkin sekitar 60% itu dari IPA, 40%-nya itu dari IPS. Oke. Dan seangkatan gue itu yang masuk ke ITB dari SMA 1 Blitar itu sekitar belasan aja. Tapi kalau dari Blitarnya sendiri sekitar ada 21, gue masih ingat pada waktu itu. Trennya sendiri sebenarnya hampir sama teman-teman. Jadi kalau misalkan ada alumni di atas kita nih masuk ke ITB, misalkan totalnya ada 20. Kemudian angkatan selanjutnya itu jumlah kuotanya tuh kurang lebih sama, 20-an juga. Meskipun juga dipengaruhi oleh prestasi kakak tingkat juga di sebelumnya. Jadi kalau misalkan nih prestasi angkatan kita tuh baik di kampus itu, maka next buat adik kelas itu kuotanya bisa jadi ditambah. Tapi ketika prestasinya menurun atau misalkan ketika daftar ulang itu dia nggak jadi masuk karena pindah ke kampus lain, misalkan ikatan dinas ya, STAN segala macam, bisa jadi nanti next tahun depannya tuh kuotanya akan dikurangin teman-teman. Tips teman-teman mungkin yang pengen masuk kampus favorit ITB, dari gue sih tips pertamanya adalah teman-teman dari sekarang, apalagi yang sekarang ini 2020 udah masuk kelas 3, teman-teman fokus nanti pengen masuk jurusan apa. Itu penting teman-teman, karena kalau di ITB sendiri tahun pertama itu teman-teman belum masuk jurusan, tapi teman-teman masuk ke fakultasnya dulu. Oke. Jadi kalau di SBM sendiri ada fakultasnya itu SBM ya, School of Business and Management. Jurusannya itu tahun gue itu ada 3, ada manajemen, ada entrepreneurship, ada international class, bisnis internasional. Nah, ketika tahun pertama masuk ke fakultas itu nanti dipilih berdasarkan nilai sama juga SMA. Nanti di tahun kedua teman-teman akan masuk jurusan.
pastikan ketika teman-teman di kelas 3 SMA itu udah tahu mau masuk ke jurusan mana, karena mayoritas teknik. Ya, teman-teman ketika nanti udah tahu passionnya kemana, persiapin dulu SBMPTN itu tadi ya. Mungkin ketika teman-teman ngerasa nilai akademiknya itu masih belum bagus, saran gue sih fight di SBMPTN, persiapin dengan matang. Kelas 3 itu mungkin krusial teman-teman ya. Banyak di angkatan gue itu pada akhirnya menganggur dulu karena memang dia pengen masuk ke kampus yang dia pengenin gitu ya. Jadi setahun itu persiapan SBMPTN, bahkan mandiri pun ketika persiapannya matang di tahun depannya dia bisa masuk. Nggak ada masalah ketika teman-teman udah setahun nganggur istilahnya dalam tanda kutip, ketika teman-teman bisa masukin dengan hal-hal yang positif kayak gitu. Mungkin itu dulu aja teman-teman ya mengenai sharing pengalaman bagaimana gua yang dari SMA kecil pinggiran, dari jurusan IPS, kemudian nilai pun juga nggak seberapa, bisa masuk ke ITB. Semoga menginspirasi ke teman-teman. Semangat teman-teman yang pengen masuk ke ITB, semoga apa yang gue ceritakan tadi bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang, bisa lebih memberikan inspirasi ke teman-teman semuanya. See ya!